Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia, kepada keluarga dan para sahabatnya semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada di dalam naungan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapat petunjuk yang lurus, kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menurut ilmu pengetahuan, sebenarnya bangun tidur di tengah malam memiliki makna positif. Ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh Anda ingin menjalani komunikasi spiritual atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan praktik ini telah dikenal dalam pengobatan Tionghoa kuno. Penelitian dari Ohio State University menunjukkan bahwa waktu bangun tidur antara pukul 3 sampai 5 pagi terkait erat dengan ritme sirkadian atau jam tidur dan dorongan tidur. Oleh karena itu, penting untuk menghargai momen ini dan merenungkan hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Di sisi lain, Islam menganjurkan mengisi waktu sepertiga malam dengan melakukan sholat tahajud dan amalan-amalan doa. Adapun keutamaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat tahajud dapat menenangkan jiwa dan sebagai obat hati. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, pertimbangkan cara Allah memberikan pahala kepada mereka yang melakukan sholat malam secara rahasia dengan balasan yang tidak diketahui oleh semua orang. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, ketakutan, dan kegelisahan mereka ketika mereka bangun dari tempat tidur untuk melaksanakan sholat malam dengan perasaan kebahagiaan di dalam surga. Ini adalah cara Allah menghibur dan mengobati hati mereka. Yang kedua, kedudukan terpuji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Artinya, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Yang ketiga, kunci masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam." Artinya, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan salatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, salat sunnah paling utama atau paling afdal setelah salat wajib. Tahajud juga yang disebut qiyamul lail atau salat lail merupakan salat sunnah yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus salati ba'dal fariidati qiyamul lail." Artinya, salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i.
Yang kelima, kemuliaan dan kewibawaan. Selain meraih tempat yang mulia di akhirat nanti, orang-orang yang sering sholat tahajud juga akan meraih kedudukan yang mulia di dunia. Allah akan memberikannya kemuliaan dan kewibawaan. Wa'alam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail. Artinya, dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Hadis riwayat Hakim. Yang keenam, doa yang diijabah. Seseorang yang melaksanakan salat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih jika seseorang melakukannya di sepertiga malam yang terakhir. Yang ketujuh, dihindarkan oleh Allah dari segala jenis bencana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan salat tahajud dengan sebaik-baiknya dan dengan tata tertib yang rapi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 9 macam kemuliaan, 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat. Ada 5 keutamaan yang diberikan oleh Allah di dunia ini adalah Allah akan menjaganya dari segala bencana, tanda ketaatannya akan terpancar di wajahnya, ia akan dicintai oleh hamba-hamba Allah yang soleh dan dihormati oleh semua manusia. Perkataannya akan penuh dengan hikmah dan ia akan diberi pemahaman yang mendalam dalam agama. Kedelapan, penghapus dan pencegah dosa. Setiap orang pasti memiliki dosa. Dosa-dosa kecil bisa berguguran dengan menjalankan sholat sunnah ini. Terlebih istimewanya lagi, tahajud juga bisa menghindarkan seseorang dari perbuatan dosa. Orang yang istiqomah melakukan tahajud akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa. 9. Tercatat sebagai orang soleh. Salat ini merupakan rutinitas orang-orang yang soleh terdahulu. Barang siapa yang saat ini sering mengerjakannya, maka ia pun tercatat sebagai orang-orang yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasakanlah dirimu untuk salat malam karena hal itu tradisi orang-orang soleh sebelummu. Mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan pencegah dari dosa. Hadis riwayat Ahmad. Yang terakhir, terhindar dari penyakit. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang melakukan salat sunnah tahajud akan terjaga kesehatannya dan terhindar dari penyakit. Dan berikut adalah beberapa amalan doa yang bisa dipanjatkan setelah selesai melakukan salat tahajud. Namun sebelum berdoa disunahkan membaca bacaan wirid, tasbih, tahmid, sholawat, istighfar, lalu membaca doa. Doa pertama, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna, walakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihinna, walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna, walakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'aka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Artinya, ya Allah, milikmulah segala puji. Engkaulah penegak dan pengurus langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya. Milikmulah segala puji. Engkaulah penguasa langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya. Milikmulah segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya.
Milikmu-lah segala puji, Engkaulah yang hak, janjimu-lah yang benar, pertemuan denganmu adalah benar. Perkataanmu benar, surga itu benar, neraka itu benar, para nabi itu benar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, dan hari kiamat itu benar. Bacaan kedua, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, hanya kepadamu-lah aku berserah diri, hanya kepadamu-lah aku beriman, hanya kepadamu-lah aku bertawakal, hanya kepadamu-lah aku kembali, hanya denganmu-lah ku hadapi musuhku, dan hanya kepadamu-lah aku berhukum. Oleh sebab itu, ampunilah segala dosaku yang sudah kulakukan dan yang mungkin akan kulakukan, yang kurahasiakan dan yang kulakukan secara terang-terangan, dan dosa-dosa lainnya yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang maha terdahulu dan Engkaulah yang maha terakhir. Tiada Tuhan selain Engkau dan tiada daya upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tak henti-hentinya saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, petunjuk, dan perlindungan kepada kita, keluarga kita, keturunan kita, dan seluruh umat muslim agar semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu melaksanakan salat tahajud dengan istiqomah dan penuh rasa ikhlas semata-mata hanya karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba yang layak mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.